pengalaman saya juga, ini IC ini karakternya kalau misalkan dia mati, banyak yang short itu loss tegangan ya, dari input misalnya dikasih 10 volt, kalau dia mati kadang loss 10 voltnya ke output. Beda halnya dengan IC yang di sini, yang seharusnya kalau misalkan dari pabrikan menggunakan IC ini harusnya nggak fatal sampai kena chipset. Nanti saya tunjukkan ya untuk chipset. Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display?" Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya, di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan. Dan begitupun untuk biaya ya, karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya, harus dicek mana yang rusak, dan harus cek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang kembali. Di video ini saya mau coba bahas PGA Galax RTX 4060 ya. Dan di sini sebelumnya mungkin kalau misalkan kawan-kawan yang mau cari referensi servis PGA RTX 4060 atau 40 series ya lainnya, dan sebelumnya saya bilang ini gagal ya, ini kena di chipset yang kena. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang nyari solusi untuk PGA seri RTX 40 series ya, yang no display atau mati total gitu, mungkin kalau mau skip silahkan skip ya. Nah, cuman di sini saya mau bahas kenapa bisa sampai kena chipset ya. Ini murni dari asumsi saya dan berdasarkan pengalaman dari dataset komponen dan lain-lainnya. Oke, jadi kenapa ini kok bisa gitu langsung mati chipset, dan pemiliknya juga ini katanya baru 2 bulanan ya, beli baru sama PC-nya satu set. Ini pemiliknya kiriman dari Papua. Untuk kipasnya yang ini ya PGA-nya. Cuman kita bahas di sini saya sambil buka ini ya. Dan kebetulan juga untuk seri RTX 40 saya cuma ada satu ya skematiknya. Sebentar saya buka PC dulu biar sambil rekam layar ya. Saya sambil nunjukin. Di sini yang saya punya di sini Asus RTX 4060 Ti ya, strip gaming. Nah, cuman untuk chipset kalau misalkan sama-sama seri RTX 40 itu sama aja ya. Nah, di sini kita cari di sini ya, di bagian tegangan 1,8 volt. Nah, ini ya 1,8. Ini mudah-mudahan kursornya kelihatan ya, kursornya mudah-mudahan saya sambil nunjukin di PC. Nah, ini jalur 1,8 volt di dekat chipset ya, area sini. Nah, dia masuknya ke sini. Kalau di PGA-nya ya. Nah, dia masuknya ke sini. Bentar ya sambil pencet. Nah, masuknya ke sini. Nah, ini ada jalur yang saya putus ya. Ini karena short saya ukur resistansinya 0,2 ohm, dan biasanya di tegangan 1,8 volt paling kecil 4 sampai 5 ohm. Ini kecil sama 0,2. Nah, setelah saya cek itu jalurnya, dia masuknya dari induktor bawah
induktor di sini. Nah di sini dari pabrikan tuh kosong. Nah ini saya cari-cari IC ini harusnya sih kalau untuk 1,8 volt itu biasanya menggunakan IC G-Stack ya, GS9216, GS9219 atau GS9230 ya. Nah tapi di sini saya root jalurnya dia menggunakan IC di sini ya, IC di atas, dan ini IC ini kebanyakan digunakan di step down 5 volt ya. Ini kurang lebih 3 ampere, cuman saya lupa serinya gitu. Kalau marking kodenya ini ADPH ya. Kalau kawan-kawan mau cari silahkan ya, marking kodenya ADPH. Dan pengalaman saya juga ini IC ini karakternya kalau misalkan dia mati banyak yang short itu loss tegangan ya, dari input misalnya dikasih 10 volt, kalau dia mati kadang loss 10 voltnya ke output. Cuman nggak semua ya, tapi kebanyakan karakter IC ini kayak gitu. Beda halnya dengan IC yang di sini, yang seharusnya kalau misalkan dari pabrikan menggunakan IC ini harusnya nggak fatal sampai kena chipset. Nanti saya tunjukkan ya untuk chipset. Ini saya sambil jelasin di sini. Ini sekali lagi bukan apa ya, bukan menjelekkan merek atau gimana, cuman asumsi saya seperti itu ya dari pengalaman IC ini ya, step down ini. Nah ini kurang lebih 3 ampere ya datasetnya. Kalau kawan-kawan mau cari silahkan. Nah kalau misalkan IC ini kita cari di PC ya, datasetnya kita cari GS9219 dataset ya, kita cari. Nah di sini berapa ampere ya. Nah di sini 8 ampere ya, sini bisa kelihatan di sini 8 ampere output current, 8 ampere untuk output 2 sampai 26 volt. Ini sebenarnya bisa kurang sampai 0, ini, nah, ini bisa di adjust ya, 0,6 sampai 12 volt ya. Jadi kalau misalkan IC ini ya tahu saya juga karakternya kalau dia mati IC-nya dia loss, cuman bukan loss, hilang, tegangannya hilang. Nah jadi pas saya ukur kemarin ini tegangannya drop di sini cuma keluar 0, berapa gitu, cuman saya nggak record dari awal sih karena malah ribet gitu tadinya. Cuman ini sekedar mungkin jadi pertimbangan juga buat kawan-kawan yang mau beli PGA yang seri-seri baru ya. Ya sebenarnya balik lagi sama rezeki masing-masing ya. Yang penting di apa namanya PSU usahakan yang bagus dan menggunakan grounding ya, karena step down kayak gini rentan juga ya IC seperti ini. Nah sekarang saya mau nunjukin chipsetnya ini kenapa enggak ini ya, saya bilang chipset, saya curiga chipset karena dia udah tegangan udah muncul, IC udah saya ganti ya. Kemarin tuh di sini cuma 0,2 volt ya. Dan makanya ini saya putus jalurnya, saya putus buat ngecek di mana shortnya, apakah ke chipset atau dari PCB. Setelah saya putus, tegangan masih sama ya, 0, cuma naik berapa volt ya, dari 0,2 sampai 0,5 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian saya ganti dan ini kondisi masih saya putus. Setelah IC saya ganti dia muncul 1,2 volt. Sekarang kita tes ya, nyalakan, saya pasang, ini IC udah saya ganti dan udah saya sambung juga jalur ke chipset. Nah, kita pasang power. Nah ini chipset ada hangat nih, chipset ada hangat, panas malah ya. Kita ukur sini tegangan ada ya 1,2 volt, P-core di sini ya Pak, PX di sini 0,9 ya. Terus tegangan lain-lain juga kita ukur di sini ada ya 0,76, ini mungkin remote controller dan P-core dan lain-lain ya. Oke, di sini ya. Nah ini tegangan memori 1,4 volt. Tapi PGA ini nggak detect, udah nggak detect. Di sini saya mau tunjukkan ya, kenapa saya curiga chipset, apa menuduh chipset, itu bilang chipset lah. Ntar saya buka ini ya kamera di PC, saya tunjukin menggunakan kamera ini ya. Nah di sini ada kembung ya, nah ini nih. Jadi saya curiga condong ke chipset. Nah, karena di sini ini ada kembung ya, cembungan, ini bolong nih.
bekas kebakar. Kalau kita lihat di sisi lain nggak ada, ini kapasitor nih. Kalau ini kapasitor, ini juga kapasitor, ini kapasitor. Jadi ini kembung. Jadi menurut saya kenapa ini bisa sampai kembung, sampai pecah, karena di awal tegangan ini loss ya. Kalau dari pengalaman, loss itu bablas ya, tegangannya bablas, intinya lebih dari tegangan yang maksimum bisa terima sama chipset, bisa diterima sama chipset. Jadi mengakibatkan ini tegangan gede lebih dari 1,2 misal, entah dia naik ke 5 volt atau ke berapa volt gitu. Jadi intinya chipset mati, terus dia short, resistansinya pun 0,2 ya kalau saya ukur. Kita ukur di sini, nah 0,2 ya. Di kelihatan nggak ya? Di multitester. Nah 0,5 ya, 0,5 ohm. Micron ini 9 nih, ini tegangan satu berapa ya, sekitar tegangan lain lah, intinya yang ini short nih 0,5, kadang 0,2. Oke, jadi mohon maaf ya untuk pemilik Vega ini jauh-jauh kirim dari Papua dan ini gagal ya, karena ya mau gimana lagi, saya pun chipset nggak ada ya. Nah mungkin ada yang berpendapat coba aja di rebal gitu, saya nggak mau buang-buang waktu untuk rebal gitu, karena rebal itu nggak bisa ngidupin komponen yang udah mati gitu, kecuali emang dia misal agak display VRAM dicek bagus ya, mungkin bisa saya rebal gitu. Cuman kalau kondisi seperti ini nggak di tag, itu biasanya dari pengalaman kayak kemarin juga ada GTX 1650 ya, dia nggak di tag, tegangan yang lain udah oke, tapi dia nggak di tag, chipset panas. Nah, saya ganti chipset itu fix ya, bagus normal lagi. Ini kemungkinan besar 90% chipset yang kena, karena di sini juga ada bekas pecah. Oke, mungkin untuk video ini nanti saya bereskan ya untuk VGA-nya. Video ini cukup sekian ya, intinya sekedar dokumentasi dan juga jelasin kenapa bisa sampai chipset ya. Mudah-mudahan nggak menyinggung siapapun dan mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya dari video yang saya buat ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.